Di darahku arah merah, di tulangku ada putih, di jiwaku ada cinta untuk negeriku Indonesia. Semuanya, baik Bu. Ya, Bu, bangga pada saat ini kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Rodia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Mas SMK bisa SMK hebat. SMK bisa SMK hebat, 3, 2 ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita, dari SMK untuk Indonesia. Ya, tepuk tangan. Lewat kita sudah mempelajari tentang pengertian drama ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur dan prinsip drama. Siapa yang bisa pengertian tes drama? Coba, Kristina bisa? Silakan. Teks drama merupakan teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting di sebuah tampilan. Ya, betul ya. Tepuk tangan buat Kristina. Ya, iya betul ya. Tes drama itu memang harus ditampilkan dan dipentaskan, itu dia. Ada dialog. Baik, untuk ciri-ciri. Ya, silakan Dinda. Nah, adapun dari ciri-ciri drama ialah berupa cerita. Terdapat alur cerita yang memiliki konflik dan penyelesaian. Memiliki konflik dan penyelesaian. Ya, tepuk tangan untuk Dinda. Ya, sudah ternyata masih ingat semuanya ya. Ingat materi kita yang lewat yaitu tentang pengertian drama dan juga ciri-cirinya. Ibu bangga, Ibu senang ya dengan antusias kalian dalam belajar. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur prinsip drama ya. Di SMP tentunya kalian sudah pernah mempelajari tentang drama, bahkan unsur-unsurnya pun pasti sudah kalian pelajari ya. Unsur prinsip drama ya. Kalian mengingat unsur-unsurnya apa saja? Coba. Delira bisa? Coba. Yang pertama ada tema. Tema ialah pokok pikiran, ide atau gagasan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang untuk menulis karangannya dalam sebuah cerita. Misalnya dengan tema pendidikan, sosial, dan sebagainya. Ya, tepuk tangan buat Delira. Dalam membuat suatu drama kan harus ada gagasan utamanya apa? Apa inti ceritanya yang mau kita buat? Nah, disinilah yang dimasukkan di dalam tema ini. Tentang apa yang mau kita buat ceritanya? Apakah tentang pendidikan? Apakah tentang kehidupan sehari-hari? Nah, di dalam tema inilah itu dimasukkan. Unsur intuisi yang kedua, ada penokohannya. Tulisan, Claudia. Unsur yang kedua yaitu tokoh atau penokohan yang menggambarkan karakter untuk pelaku. Contoh dari karakter dari pelaku ini contohnya protagonis dan antagonis. Ya, kalau yang protagonis biasanya aktor yang mana? Itu yang protagonis itu untuk pelakunya yang bersifat baik dan Antagonisnya yang antagonisnya yang pelakunya yang jahat. ada yang rigonis lagi ya. Rigonis ini dia titik penengah. Ada 3 biasanya ya. Tepuk tangan buat Claudia. Ya, betul ya. Dalam membuat teks drama, nanti pada akhirnya kan pembelajaran kita ini Ibu akan menyuruh kalian membuat naskah drama itu pada ditentukan tadi. Kemudian yang kedua adalah penokohannya. Penokohan itu kan biasanya karakter ya. Penokohan itu karakternya apakah dia termasuk karakter yang baik, apakah
apakah dia termasuk karakter yang jahat. Nah, untuk unsur ini juga ada yang namanya tokoh, ya, tokoh. Tokoh itu pemerannya, ada tokohnya. Contohnya video yang sudah Ibu kirim di link yang sudah Ibu kirim melalui WA ya, sudah dilihat kan? Nah, itu pemerannya ada 5 orang kan? Itu kalian coba kita lihat dulu sebentar ya. Nah, itu yang ke-5 orang itu termasuk tokoh ya. Nah, intrinsik drama yang ketiga apa? Latar atau setting ya, latar atau setting. Biasanya latar itu adalah yang melatar belakangi permasalahan pada drama. Apa latar belakangnya? Biasanya latar belakang ini ada 3 ya. Ada melatar belakangi misalnya sosialnya, ada waktu, ada tempatnya di mana ya. Mereka minum kopi di teras waktu itu pukul 10. Berarti kalau yang pukul 10 itu termasuk latar apa itu? Latar waktu ya. Misalnya saat itu matahari cerah, memancarkan sinar yang begitu indah. Nah, latarnya apa? Iya, latar suasana. Suasana di bawah pohon itu latar tempat. Kira-kira? Tahu. Iya, Ibu yakin. Yang keempat apa? Unsurnya alur. Amalan itu yang terakhir ya. Alur ya. Alur itu kan jalan cerita ya, jalan cerita. Ada yang namanya alur maju, ada yang namanya alur mundur. Ada lagi yang namanya alur campuran. Nah, coba kalau Ibu pecinta drama Korea ya. Misalnya dalam cerita itu misalnya kan contohnya sinetron Indonesia atau sinetron Korea ya. Sering kita temukan yang namanya misalnya ceritanya di awal dari kecil, dari lahir sampai dia besar, sampai dia berhasil. Itu kalau menceritakan dari awal sampai akhir itu namanya alur maju ya. Kalian diceritakan dulu dari konfliknya dulu diceritakan, baru ke awal-awalnya itu disebut dengan alur mundur. Nah, setiap kita membuat teks drama kita harus membuat karakter masing-masing. Bagaimana karakternya yang ini ya? Ya, tokoh yang ini karakternya begini, tokoh yang ini karakternya begini. Dalam drama juga ada yang disebut dengan tokoh utama kan? Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu ya. Nah, sudah dilihat videonya? Lalu campuran ini begini. Dia bisa saja cerita ini misalnya menceritakan dari awal, bisa saja menceritakan dari akhir atau digabung dia. Biasanya yang sering ini cerita yang seperti ini terjadi di Suara Hati Istri, film Indonesia. Sering nonton nggak? Sering. Ibu paling suka. Paling suka. Kenapa? Karena merasa istri yang teraniaya. Ya. Enggak. Itu hanya bercanda ya. Iya. Nah, yang terakhir, unsur instinktif yang terakhir adalah apa? Amanat. Amanat itu adalah apa? Iya, pesan yang terkandung ya dalam drama ya. Jadi sebelum membentuk kelompok, Ibu ingin bertanya. Ada yang kurang paham dari pertanyaan tersebut? Ada yang mau bertanya? Kenapa drama Pentaskan. Iya. Pertanyaan Samara, mengapa katanya drama itu harus dipentaskan? Tujuannya itu agar semua orang bisa melihat secara langsung. Ya, bisa kira-kira diulang lagi unsur instinktif drama tadinya? Pertama itu adalah tema. Tema itu adalah ide pokok atau permasalahan utama yang mendasari jalan cerita novel tersebut. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan membantu kejelasan jalannya cerita tersebut. Nah, yang keempat yaitu alur. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada sang pembaca. Ya, Yanifika hadir. Hadir, Bu. Ya, Dinda hadir. Supriyana ya, menganalisis unsur instinktif drama, yaitu ayahku pulang. Sudah ada nanti dibuat di LKPD. Silahkan dibentuk kelompoknya dengan. Menurutku ada nggak kira-kira manfaatnya bagi kamu kita mempelajari drama ini? Atau hanya sekedar berlalu begitu saja? Ada mempelajari drama ini apa? Claudia? Mengembangkan hobi. Ya, mengembangkan hobi benar ya. Bersosialisasi benar. Dipertajam ya, atau penokohannya lembut harus bisa. Ini kan si Kristina wajahnya lembut ya, lembut. Nah, kalau misalnya ibu, contohnya kalau ibu sutradara, kau harus bisa memerankan antagonis.
jenis yaitu yang bertemakan Ayah Sepulang. Tapi sebelum itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri hingga Abdul Bolon, saya dari Ramangabea, saya dari Baru, saya Kristina Siregar. Nah, di sini kami akan memulai membacakan drama yang berjudul Ayahku Pulang. Nah, baik, analisis unsurnya yang pertama yaitu tema. Tema akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jalira. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok atau permasalahan utama yang mendasarkan jalan cerita novel tersebut. Drama Ayahku Pulang adalah drama yang bertemakan keluarga. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tajir. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Karakter tokoh yaitu protagonis, tokoh dengan berwatak baik, antagonis, tokoh dengan watak jahat, dan bigonis, tokoh penengah atau pembelai konflik. Ayahku Pulang terdiri atas ibu, ayah, Gunarto, Maimun, dan Mintarsi. Para pemain bermain dengan totalitas. Kapan mereka harus sedih dan kecewa, senang, dan mereka dapat menghayati peran mereka. Karakter yang dimiliki tiap pemain yaitu ibu adalah sosok yang ikhlas, pemaaf, dan mencintai keluarga. Sosok ayah adalah seorang material karena adalah meninggalkan keluarga demi mencari harta berlimpah. Namun, sosok Maimun adalah seorang anak yang mencintai keluarga karena bisa menerima kepulangan ayahnya setelah lama pergi meninggalkan keluarga. Sosok Mintarsi adalah seorang anak yang pendiam dan mencintai keluarga. Dia dapat menerima kepulangan ayahnya yang telah lama pergi meninggalkan keluarga. Penokohannya yaitu Raden Saleh sebagai ayahnya, Tina sebagai ibu atau istri Raden, Gunarto anak laki-laki tertua Raden Saleh dan Tina, Maimun adik laki-laki Gunarto atau anak kedua Raden dan Tina. Mintarsia adalah adik perempuan Gunarto dan Maimun atau anak bungsu dari Raden dan Tina. Karakter setiap tokoh yaitu Raden Saleh tidak setia dan mudah putus asa serta materialistik. Yang kedua Tina, penyabar, penyayang, dan pemaaf serta keibuan. Gunarto keras kepala, berpendirian, kuat, pemarah, dan kejam. Sedangkan Maimun dia berkarakter tenang, penyayang, dan santun. Dan terakhir Mintarsi lemah lembut, penyayang, dan santun. Penjelasan oleh Kristina. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu bagian latar. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Oi tadi, yaitu latar merupakan latar belakang yang membantu kejelasan jalan cerita. Setting ini meliputi waktu, tempat, dan sosial budaya. Dalam cerita di atas menggambarkan setting tempat di rumah, di depan rumah, di jembatan. Sedangkan suasananya kecewa, keluarga Kuntoro kecewa dengan ayahnya karena keluarganya dicampakkan begitu saja. Tidak, bagian latar suasananya yaitu menegangkan dan sedih. Demikian. Amanat yang disampaikan melalui drama tersebut adalah orang tuanya seharusnya melindungi keluarga agar tidak sengsara dan apalagi melupakan atau mencampakkan keluarga dan tidak memberikan nafkah. Nah, alurnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi. Yang terakhir ada alur. Alur dalam cerita Ayahku Pulang berisikan alur maju. Baik, dari analisis kami mengenai tentang teks drama Ayahku Pulang, terima kasih. Ya, kita kelompok 2. Hasil semuanya. Siap. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Supriana Margareska Dinding dan yang di samping saya Claudia. Perkenalkan nama saya Nadia Saristampul. Perkenalkan, nama saya Tamara Limbo. Baik, kami akan memulai mempresentasikan naskah drama Ayahku Pulang, karya Uma Ismail. Panggung menggambarkan sebuah ruangan dari sebuah rumah yang sangat sederhana dengan sebuah jendela agak tua. Di kiri kanan ruangan terdapat pintu, di sebelah kiri ruangan terdapat satu set kursi dan meja yang agak tua. Aku merasa bahwa ia masih mengingat pada kita. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi keluar tadi mengantarkan jahitan atau Penokohan yaitu Raden Saleh sebagai ayah, Tina sebagai ibu atau istri Raden, Gunarto sebagai anak laki-laki tertua Raden Saleh dan Tina. Alur yang terdapat di drama Ayahku Pulang yaitu alur maju. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya, tepuk tangan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur intrinsik drama. Yang pertama adalah tema ya. Kemudian yang kedua
adalah penokohan ya, tokoh atau penokohan ya. Dimana kalau penokohan itu adalah karakter ya, karakter dari si pemain atau si tokoh maksudnya ya. Atau penokohan itu ada berbagai karakter, misalnya karakternya ada yang protagonis, ada yang antagonis, ada yang antagonis. Dimana masing-masing ada yang jahat, baik, nah ya itu dia. Kemudian yang ketiga, alur ya, alur. Dimana alur itu terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur yang namanya latar ya. Nah, Baik, yang pertama itu adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan pokok dalam suatu cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini merupakan karakter dalam suatu sang pelaku dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah latar atau setting, di mana yang menjelaskan tempat kejadian suatu cerita tersebut. Biasanya ada 3 latar. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang keempat ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh sang pengarang kepada pembaca atau penonton. ya tepuk tangan buat pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih untuk semuanya ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Christina lagi yang memimpin. Baik, kita telah selesai proses belajar kita. Sebelum kita pulang, dan kita berdoa menurut agama dan